Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Dea Fitriani selaku Dewan Direksi, Ibu Zihan Oktavia selaku Direktur Keuangan, Ibu Lucy selaku Biro Dana, Ibu Fahriatul selaku Biro Administrasi Keuangan, Ibu Fitria selaku Direktur Trisuri, Ibu Salsabila selaku Kepala Cabang Wilayah, Ibu Seli selaku Biro Luar Negeri, Ibu Anita selaku Biro Kredit, dan Ibu Mutiara selaku Biro Perencanaan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan hadir dalam pertemuan kali ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kinerja Bank BRI Cabang Tasikmalaya dan juga target yang akan dilaksanakan oleh Bank BRI Cabang Tasikmalaya. Dalam pertemuan kali ini kita memiliki 3 agenda, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan laporan, dan yang ketiga penutup. Baik, marilah kita buka acara atau rapat kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan laporan. Dan pemaparan kali ini akan langsung dipimpin oleh Ibu Dewan Direksi kita, yaitu Ibu Dea Fitriani. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Dea Fitriani saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seperti biasa, agenda kita pada hari ini yaitu rapat bulanan yang akan membahas rapat ALKO tentang pencapaian kinerja dan juga keuangan, serta menentukan funding rate dan juga lending rate. Kemudian kita akan menentukan kondisi pasar yang akan menentukan keberlangsungan produk dan juga likuiditas bank dan kemajuan perusahaan ini. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke laporan keuangan yang pertama, yaitu ke Direktur Keuangan, dipersilahkan. Langsung saja kita melihat posisi laporan keuangannya, yaitu pada bulan Oktober tahun 2020 dan 2021, yang dapat dilihat di layar laptop masing-masing yang saya sudah kirim melalui email. Pada tahun 2020, total aset kita berjumlah Rp1.421.785.700 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021, total aset kita berjumlah Rp1.511.804.628 rupiah. Kemudian pada total liabilitas, pada Oktober 2020 berjumlah Rp1.227.425.905 rupiah. Dan selanjutnya pada Oktober 2021 jumlah liabilitasnya Rp1.311.829.342 rupiah. Selanjutnya ada total ekuitas yang dapat diatributkan kepada pemilik, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp194.659.101 rupiah. Sedangkan total ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp198.911.378 rupiah. Dan total ekuitas dan liabilitasnya keseluruhan, yaitu pada Oktober 2020 sebesar Rp1.421.765.000 rupiah. Dan pada Oktober 2021 sebesar Rp1.546.804.732 rupiah. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Direktur Keuangan atas laporannya. Selanjutnya laporan dari Direktur Trisuri, dipersilahkan. Baik, saya di sini akan memaparkan kegiatan Trisuri dalam mengelola modal kerja perusahaan. Perseroan memiliki kemampuan permodalan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Modal inti memiliki peran vital terhadap komposisi permodalan bagi Bank BRI Cabang Tasikmalaya. Dalam menjalankan usaha ini, Bank BRI Cabang Tasikmalaya melakukan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga yang dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis perseroan, serta prinsip saling membutuhkan antara perseroan dengan pihak berelasi. Relasi investasi barang modal untuk mendukung ekspansi bisnis berkelanjutan, perseroan sampai dengan tahun 2021 ini
telah melakukan investasi barang modal sebesar 8,1 triliun rupiah bila membandingkan dengan investasi yang dilakukan pada tahun 2020 terdapat kenaikan 9,40% dengan nominal 7,4 triliun rupiah. Investasi barang modal di tahun 2021 dilakukan dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, dan aset yang masih dalam penyesuaian berupa bangunan. Dengan ini dapat disimpulkan peringkat kesehatan perseroan posisi Oktober 2020 berada pada peringkat komposit 2 yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis faktor eksternal lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Direktur Trisuri yang telah memaparkan laporan keuangan perusahaan ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan laporan dari Biro Kredit. Dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan Bank BRI Cabang Tasikmalaya, saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama, ada rasio likuiditas, dan yang kedua ada rasio manajemen. Rasio likuiditas, dari data tersebut dapat kita lihat pada Oktober 2020 dan Oktober 2021 bahwa Bank BRI Cabang Tasikmalaya dalam posisi likuiditas berada di atas rata-rata standar kas rasio. Bank BRI Cabang Tasikmalaya dapat dikatakan baik. Kemudian, loan to deposit rasio, kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan mengendalikan kredit. Pada Oktober 2020 dan 2021 dapat kita lihat bahwa loan to deposit rasio pada Bank BRI Cabang Tasikmalaya pada tahun 2020 dan 2021 bank mampu dan baik dalam membayar kembali penarikan dana. Kemudian, loan to asset rasio, kemampuan bank untuk memenuhi kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki Bank BRI Cabang Tasikmalaya. Dari data tersebut, tahun 2020 dan tahun 2021 bahwa tingkat loan to asset rasio pada Bank BRI Cabang Tasikmalaya dalam kategori aman. Rasio manajemen. Rasio manajemen merupakan upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan atau gap antara aset dan liabilitas, di mana perhitungannya itu ada RSA dikurangi RSL, di mana RSA itu rate sensitif atau aktiva yang terpengaruh perubahan suku bunga, sedangkan RSL yaitu rate sensitif liabilitas yang merupakan pasifa yang terpengaruh perubahan suku bunga. Sekian laporan dari Biro Kredit. Izin menambahkan Ibu Dewan Direksi, dari hasil pencatatan laporan keuangan, jika dilihat dari aktiva tetap bank menurut resiko, bahwa kredit merupakan aktiva yang memiliki bobot resiko yang paling besar dan memberikan kontribusi pendapatan yang paling besar juga bagi bank. Dalam hal ini, jika kredit naik, maka pendapatan bank pun akan naik juga. Berarti, ROE dan ROA akan mengalami kenaikan. Dengan naiknya kredit, berarti akan menaikkan ATMR yang berarti juga akan menurunkan KAR. Jika dilihat dari segi kredit yang memiliki bobot resiko yang paling tinggi, maka KAR akan kecil jika kredit dinaikkan. Maka dari itu kita perlu menaikkan aset-aset lainnya yang tidak memberikan kontribusi pendapatan bagi bank. Jadi, jika kenaikan ATMR karena diakibatkan oleh kenaikan aset pada kelompok ini, maka KAR juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya. Jika KAR turun, maka ROE dan ROA akan mengalami penurunan juga yang disebabkan oleh penggunaan dana bank yang tidak berkontribusi dalam pendapatan operasional bank. Sekian tambahan dari Biro Administrasi Keuangan. Baik, terima kasih kepada Biro Kredit. Selanjutnya dilanjutkan dengan laporan dari Biro Dana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dewan Direksi yang telah mempersilahkan Biro Dana untuk menyampaikan laporan. Berdasarkan laporan keuangan Bank BRI Cabang Tasikmalaya pada tahun 2021 dan tahun 2020, bahwa telah terjadi peningkatan kosopan
yang utamanya disebabkan oleh adanya kenaikan biaya dana dalam mata uang rupiah dan juga mata uang asing. Mengenai funding, perhitungan base lending rate atau bunga kredit minimum yang komponennya terdiri dari yang pertama, cost loanable fund, yang kedua, overhead cost, yang ketiga, risk premium, dan juga yang keempat adalah margin. Pada tahun 2020, base lending rate-nya yaitu sebesar 20,44%. Dan pada tahun 2021, base lending-nya yaitu 20,88%. Penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 adalah sebesar 0,36%. Yang kedua, mengenai pricing. Dilihat dari net interest margin, bahwa net interest margin pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,9% dan pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,6%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa net interest margin pada tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan bahwa Bank BRI Cabang Tasikmalaya semakin bagus. Demikian laporan dari Biro Dana, saya serahkan kembali kepada Dewan Direksi. Terima kasih kepada Biro Dana atas laporannya. Dapat disimpulkan dari rate interest margin Bank BRI Cabang Tasikmalaya pada bulan Oktober 2021 ini baik ya. Selanjutnya saya ingin mendengar laporan dari dan isu yang ada di luar negeri. Kepada Biro Luar Negeri dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dewan Direksi. Dari hasil pemantauan Biro Luar Negeri, akibat dari perekonomian global yang semakin memanas, apalagi di tengah pandemi seperti ini, terdapat 3 negara yang menurunkan suku bunganya. Antara lain yang pertama yaitu terdapat negara Malaysia yang mana suku bunga kreditnya berawal dari 3,25% menurun menjadi 3%. Dan yang kedua, negara Filipina dengan suku bunga kreditnya berawal dari 4,75% menjadi 4,5%. Dan untuk yang ketiga yaitu negara Australia berawal dari suku bunga sebesar 1,5% menjadi 1,25%. Sekian laporan dari Biro Luar Negeri. Sekian dan terima kasih. Maaf, izin menanggapi laporan Biro Luar Negeri. Untuk strategi yang bisa dilakukan apabila bunga naik atau tetap, dari Biro Perencanaan merencanakan. Yang pertama, apabila bunga itu tetap, yaitu dengan menjalankan strategi penawaran produk baru berupa bonus server untuk pemilik tabungan atau nasabah yang menyimpan dana di rate tertentu akan mendapatkan bonus atau penghargaan. Kemudian yang kedua, apabila bunga turun, maka strategi yang akan dilakukan yaitu dengan OJK yang harus berperan aktif dalam penyaluran kredit ke perusahaan-perusahaan. Karena banyaknya perusahaan yang bangkrut dan mem-PHK karyawannya di tengah pandemi ini. Jadi banyak karyawan yang kehilangan pekerjaannya sebab di-PHK oleh perusahaan tersebut. Demikian dari Biro Perencanaan. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih kepada Biro Luar Negeri yang sudah memaparkan laporannya dan Biro Perencanaan atas tanggapannya mengenai strategi yang tepat dan yang harus dilakukan oleh Bank BRI Cabang Tasikmalaya ke depannya. Mengenai produk terbaru kita yaitu produk khusus mahasiswa yang seperti yang kita ketahui ini adalah jebolan produk baru di mana sasarannya adalah anak kuliahan atau mahasiswa dan dapat menjadi bahan pertimbangan juga untuk peningkatan nasabah untuk melakukan kredit di Bank BRI Cabang Tasikmalaya ini. Sebelum ke keputusan akhir, saya minta pendapat dari rekan-rekan semua mengenai produk baru ini dan bonusan yang tadi disebutkan, apakah akan tetap dilanjutkan dan untuk dipasarkan atau bagaimana? Apakah itu mempengaruhi profit dan juga keuntungan atau pendapatan kita atau tidak? Silakan dari rekan-rekan semua mengutarakan pendapatnya. Mohon maaf, sebelumnya Ibu Dewan Direksi, saya sebagai Biro Pimpinan Cabang dan Wilayah izin memberikan masukan atau saran mengenai strategi yang diajukan oleh Biro Perencanaan. Yang pertama, saya menyetujui perihal pemberian bonus server bagi nasabah yang rajin menabung dan dikatakan saldonya sudah cukup besar dan memang pantas diapresiasi oleh kita sebagai istilahnya pengelola kredit.
Yang kedua, perihal pembuatan produk baru, yaitu produk khusus mahasiswa yang menurut saya menarik minat kaum milenial, khususnya para mahasiswa yang membuat rekening untuk kepentingan pendidikan. Menurut saya dilanjutkan saja pemasarannya, karena ini adalah sebuah peluang. Mungkin sekian masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pimpinan wilayah. Untuk rekan-rekan yang lain bagaimana? Apakah setuju? Harapannya dari hasil rapat ini adalah Bank BRI Cabang Tasikmalaya dapat memperoleh profit yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kita sebagai sumber daya manusianya dari Bank BRI Cabang Tasikmalaya ini dapat memajukan perusahaan ini. Karena sudah cukup, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memaparkan laporannya. Jadi, kesimpulan dari rapat kali ini adalah pada tahun 2020 sampai 2021, total aset, liabilitas, dan ekuitas meningkat. Kemudian, peringkat kesehatan perseroan posisi Oktober 2020 berada pada peringkat komposit 2 yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian, rasio likuiditas pada periode ini berada di atas rata-rata standar kas rasio. Bank BRI Cabang Tasikmalaya dapat dikatakan baik. Dan net interest margin juga dari Oktober 2020 sampai 2021 menunjukkan semakin baik. Tetapi, akibat dari perekonomian global yang semakin memanas, apalagi di tengah pandemi seperti ini, terdapat beberapa negara yang menurunkan suku bunganya dan sedikit mempengaruhi kondisi perusahaan kita. Nah, strategi yang akan dijalankan untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan menawarkan produk baru berupa bonus server untuk pemilik buku tabungan nasabah yang menyimpan dananya di rate tertentu akan mendapatkan bonus atau penghargaan. Selain itu juga akan adanya pembuatan produk baru yaitu produk khusus mahasiswa. Dan untuk lending rate dan funding rate masih tetap karena track keuangan masih dalam kategori baik. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat kali ini telah selesai dan mari kita tutup rapat kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.